99,5 FM Sakina Radio, informasi tepat kawasan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,5 FM Sakina Radio, informasi tepat kawasan hebat. Halo Sobat Sakina, gimana nih kabarnya? Semoga kita selalu sehat, hati tetap adem meskipun cuaca lagi panas syahdu ya. Buat yang di perjalanan menuju kantor, kampus, atau di rumah sambil ngopi, terima kasih sudah setia di 99,5 FM Sakina Radio. Kembali lagi bersama saya Piro di edisi hari Rabu, 1 April 2026. Karena selama beberapa menit ke depan, saya bakal nemanin aktivitas Anda dengan obrolan-obrolan seru. Nah, teman-teman, pembahasan kali ini tentang jurnalistik penyiaran radio dan perannya dalam program siaran. Nah, teman-teman, yang pertama ada pengertian jurnalistik. Jurnalistik secara etimologis berasal dari kata jour atau yang disebut dengan bahasa Prancis yang berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana, jurnalistik adalah kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan peristiwa sehari-hari. Jurnalistik bukanlah pers atau media massa, melainkan aktivitas yang mendukung keberadaan media massa dalam menyampaikan informasi. Jurnalistik mencakup proses mencari, mengumpulkan, mengolah, hingga menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ada sejarah jurnalistik di Indonesia. Perkembangan jurnalistik di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda, seperti terbitnya Batavia's Novels pada 1744. Pada abad ke-20 muncul Medan Prijaji yang didirikan oleh Tirto Hadi Suryo sebagai media perjuangan bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, kebebasan pers dibatasi, namun beberapa media masih diizinkan terbit. Setelah kemerdekaan, jurnalistik berkembang pesat meskipun sempat mengalami pembatasan pada masa Orde Baru. Kebebasan pers kembali terbuka sejak era reformasi tahun 1998. Nah, selanjutnya ada perkembangan jurnalistik pada masa online. Perkembangan jurnalistik online terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama pada tahun 1995 sampai 1997, ditandai dengan hadirnya internet dan berkembangnya internet service provider, serta mailing list. Periode kedua tahun 1998 sampai 2001, masa reformasi dan fenomena.com. Periode ketiga tahun 2002 sampai sekarang, era multimedia dengan platform seperti podcast, mobile news, dan webcasting. Selain itu muncul konsep citizen journalism, yaitu masyarakat umum dapat ikut menyebarkan informasi tanpa harus menjadi jurnalis profesional. Selanjutnya ada perkembangan media di Indonesia. Media berkembang dari cetak, radio, hingga televisi. Radio Republik Indonesia menjadi media komunikasi penting, disusul munculnya TVRI pada tahun 1962. Perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam cara penyampaian informasi. Nah, Sobat Sakina, selanjutnya ada dasar-dasar jurnalistik. Dalam dasar-dasar jurnalistik ada nilai berita. Sebuah peristiwa layak menjadi berita jika memiliki nilai seperti keluar biasaan, kebaruan, dampak, aktual, kedekatan, informasi, konflik, tokoh penting, kejutan, dan human interest. Nah, selanjutnya ada anatomi berita. Struktur berita terdiri dari judul, deadline, lead, body, leg. Yang selanjutnya ada jenis berita, straight news atau berita langsung, interpreted news atau berita dengan analisis, opini news, berita opini atau editorial. Nah, Sobat Sakina, selanjutnya ada teknik komunikasi dalam jurnalistik radio. Dalam siaran radio, teknik penyampaian sangat penting karena mengandalkan suara. Teknik yang digunakan meliputi lead yang menarik, penyampaian singkat dan padat, intonasi suara yang jelas, penggunaan wawancara, pembagian segmen berita, dan pemanfaatan musik dan efek suara. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, saya akan memutar satu lagu khusus untuk Anda. Nah, teman-teman, masih di 99,5 FM Sakina Radio. Oke, Sobat Sakina, selanjutnya ada karakteristik jurnalistik radio. Radio memiliki kelebihan seperti cepat, luas jangkauannya, dan fleksibel untuk didengar kapan saja. Namun kelemahannya adalah informasi hanya didengar sekilas.
Berita radio harus memenuhi kriteria. Yang pertama, baru, penting, menarik, dan tentunya harus relevan. Ada juga nih Sobat Sakinah, penulisan berita radio. Penulisan berita radio harus menggunakan kalimat pendek, bersifat komunikatif seperti berbicara menggunakan bahasa sederhana, menghindari opini dibaca ulang sebelum disiarkan. Selanjutnya ada teknik peliputan dan wawancara. Pertama ada persiapan liputan, menentukan topik dan angle, menyesuaikan dengan kebutuhan pendengar, menentukan narasumber, dan menyusun pertanyaan. Yang kedua ada jenis wawancara, wawancara fakta, wawancara opini, dan wawancara tokoh. Yang ketiga ada teknik wawancara meliputi persiapan, pelaksanaan hingga penggunaan alat rekam dengan memperhatikan kualitas suara. Selanjutnya ada sumber berita. Sumber berita dapat berasal dari media cetak dan elektronik, internet, narasumber, instansi, peristiwa alam, dan sosial. Nah, Sobat Sakinah, selanjutnya ada evaluasi dan pengembangan siaran radio. Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan program siaran. Terdapat dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi program, evaluasi proses dan hasil. Nah, selanjutnya ada radio dan konvergensi media. Perkembangan teknologi membuat radio harus beradaptasi dengan media digital. Meskipun menghadapi persaingan dari internet, radio tetap bertahan karena cepat dalam penyampaian informasi, jangkauan luas, memiliki kekuatan audio atau theater of mind, dan fleksibel digunakan. Oke teman-teman, selanjutnya ada contoh berita radio siaran dengan judul Solid Bertahan Jadi Kunci Kemenangan Lawan Satria Muda. Pelatih Rans Simba Bogor, Antonius Joko Endratmo, menyatakan bahwa solidnya pertahanan tim menjadi kunci kemenangan 95-84 atas Satria Muda Pertamina Bandung dalam lanjutan Indonesia Basketball League pekan ke-10. Antonius Joko Endratmo juga menjelaskan bahwa Juan Lauren, Koko Diputra, dan rekan-rekannya mampu meredam pergerakan pemain lawan seperti Yuda Saputra, Abraham Damar Grahita, Jalen Jones, serta Jordan Typhon Ivy Kari, sehingga perolehan poin lawan dapat ditekan. Antonius juga mengapresiasi perjuangan timnya, mengingat pertandingan melawan Satria Muda di kandang sendiri bukanlah hal yang mudah. Antonius juga berkata bahwa para pemain mampu menjaga kestabilan permainan, meskipun pertandingan sempat berlangsung ketat hingga memasuki babak overtime. Antonius juga berkata bahwa keberhasilan menghambat tembakan 3 angka yang menjadi kekuatan lawan turut menentukan kemenangan Rans Simba Bogor. Sementara itu, pemain Rans Simba Bogor, Juan Lauren, Koko Diputra mengungkapkan rasa senangnya setelah berhasil mengalahkan tim lamanya tersebut. Juan Lauren juga mengatakan bahwa pertandingan melawan Satria Muda selalu berlangsung sulit karena Juan Lauren memahami kekuatan tim dan pelatih lawan, sehingga kemenangan ini patut disyukuri meskipun harus melalui overtime. Oke teman-teman, yang terakhir ada kesimpulan. Jurnalistik merupakan kegiatan penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Dalam konteks radio, jurnalistik memiliki karakteristik khusus yang menekankan pada kekuatan suara, kecepatan, dan kejelasan informasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang dasar-dasar jurnalistik, teknik penulisan, serta perkembangan media sangat penting bagi prediksi siaran radio. Nah, Sobat Sakinah, tak terasa kita sudah di penghujung obrolan pagi ini. Semoga obrolan pagi ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Dan terima kasih sudah setia di 99,5 FM Sakinah Radio. Saya Piroh, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune di 99,5 FM Sakinah Radio, informasi tepat, wawasan hebat.